Halo adik-adik, apa kabar? Tentu luar biasa dahsyat. Kembali lagi datang di Rumah Ceria Online bersama dengan Kak Ignatius. Siapa kita? Aku dan kamu, pemimpin masa depan. Sekali lagi, aku dan kamu, pemimpin masa depan. Baik adik-adik, sebelum memulai hari ceria kita akan membacakan janji anak rumah ceria. Adik-adik masih ingat? Kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Janji anak rumah ceria. 1. Saya anak rumah ceria, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. 2. Saya anak rumah ceria, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. 3. Saya anak rumah ceria, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Adik-adik, silahkan saksikan videonya ya. Sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan desa. Yang pertama ada kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD. Yang pertama, kepala desa atau kades. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh warga. Yang kedua, perangkat desa terdiri dari A. Kepala dusun, B. Sekretaris desa, dan C. Kepala urusan atau kaur. Yang ketiga, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. 4. Lembaga kemasyarakatan desa terdiri rukun warga dan rukun tetangga. Dan yang kelima, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintahan kecamatan. Lembaga-lembaga di kecamatan. Lembaga-lembaga yang ada di kecamatan antara lain lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan. Contoh lembaga pemerintahan yang terdapat di kecamatan adalah Komando Rayon Militer. Koramil bertugas menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Koramil selalu berkoordinasi dengan kepolisian sektor setempat. Yang B. Kepolisian sektor atau Polsek. Kepolisian sektor bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian sektor dipimpin oleh seorang kepala kepolisian sektor atau Kapolsek. C. Petugas penyuluhan lapangan atau PPL. Bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, dan sebagainya. Contoh lembaga sosial kemasyarakatan di kecamatan adalah yang pertama, Kantor Urusan Agama atau KUA. Kantor Urusan Agama mengurusi masalah perkawinan dan perceraian. 2. Kantor Pos. Kantor pos melayani keperluan masyarakat dalam berbagai kebutuhan seperti mengirim surat, wesel pos, paket pos, dan sebagainya.
Yang ketiga, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Di setiap kecamatan sudah tersedia sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga masyarakat yang sakit dengan mudah dapat terlayani kesehatannya. Contoh lembaga pendidikan yang terdapat di kecamatan adalah A. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tingkat kecamatan tugasnya mengurusi masalah pendidikan yang ada di wilayah kecamatan. Yang B. Lembaga Pendidikan Formal. Lembaga pendidikan formal yang di kecamatan dimulai dari taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah umum. C. Lembaga pendidikan informal. Lembaga yang di luar jalur sekolah seperti kejar paket A, kursus-kursus, dan sebagainya. Oke adik-adik, materi kita sampai di sini ya. Dan sekarang kakak akan memberikan tugas buat kalian untuk hari ini. Yang pertama, apa pengertian desa? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh lembaga pemerintahan yang terdapat di kecamatan. Oke adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke kakaknya masing-masing ya. Sekian dulu pertemuan kita adik-adik. Kita akan tutup di dalam doa. Kakak yang pimpin dalam doa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah selesai belajar. Kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.